Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat para hadirin undangan untuk hadir di acara bantuan beasiswa untuk difabel, program internet pintar, dan bantuan pemberdayaan kewirausahaan. Om Swastiastu. Baiklah, kembali lagi di channel kesayangan kita, Santi Dharma Chandra. Kali ini di edisi yang sangat spesial, ada sosok yang sangat menginspirasi kita semua dari Bali. Baiklah, nanti perkenalan. Sebelumnya Santi sapa dulu ya. Om Swastiastu, Bli. Om Swastiastu, Santi. Ya. Baik, Bli, terima kasih ya Sunggara sudah memberikan waktunya untuk di channel Santi Dharma Chandra. Baiklah, untuk pemirsa nih yang ingin berkenalan lebih, boleh. tahu lebih dalam dengan Bli yang di samping saya, boleh dikenalin dong. Boleh. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Inyoman Juniata, atau bisa dipanggil saya Jigojig. Di Jigojig. Iya, Jigojig. Nah, untuk di Jigo nih kan udah artis selebgram juga guys, gitu kan. Nanti bisa di-follow kan. Jadi Bli Jigo ini aktif di kegiatan sosial, terutama ke anak-anak difabel. Nah, bisa diceritain dong, Bli, mulai kapan sih bisa aktif di kegiatan difabel ini? Historinya dulu dong. Oke. Jadi saya ingin bercerita sedikit, mungkin dari kalian ingin tahu kenapa sih Jigojig ini sampai menggunakan kursi roda. Ya. Oke, saya dulu adalah seorang yang normal seperti kalian umumnya. Jadi saya dulu sekolah dari TK sampai menjenjang ke perguruan tinggi. Kemudian background saya adalah diploma 3. Nah, jadi saya itu dulu ingin mencoba yang namanya kerja ke kapal pesiar. Nah, jadi di tahun 2006, nah sebelum itulah saya menyelipkan pengalaman kan, saya kerja sempat di hotel di Bintang 5 selama 3 tahun. Nah, saya mencoba untuk merubah hidup saya untuk yang lebih baik seperti untuk masa depan, karena itu penting kan. Nah, makanya saya di tahun 2006 itu saya coba untuk mencari pengalaman ke kapal pesiar, karena menurut saya sih orang-orang yang kerja kapal pesiar itu keren banget. Keren, sama duitnya banyak. Pasti dong. Tujuan kita ya begitu. Nah, jadi saya join tahun 2006. Setelah itu berselang waktu sampai 2012. Terakhir saya di kapal Costa Concordia. Nah, cuma naasnya waktu itu Costa Concordia mengalami musibah yang namanya nabrak karang. Itu kita pas jalan dari Sigitapikia menuju Sabona itu melewati yang namanya kota Jiliju. Nah, jadi insiden kapal pesiar Costa Concordia ini mengalami insiden di kota Jiliju atau di pinggir pantai Jiliju, jadi seperti itu. Mungkin dari kalian mungkin ada yang tahu lah berita Costa Concordia ini. Itu viral sih. Itu diibaratkan kayak kapal Titanic kedua gitu kejadian ini. Nah, jadi saya bekerja selama 6 kontrak atau 6 tahun. Nah, di tahun 2012 insiden itu saya mengalami jatuh di ketinggian 14 meter itu di depan kapal. Jadi posisi saya waktu itu bergelantungan karena kondisi cuaca yang cukup dingin, bukan itu dingin. Ya, waktu itu kalau nggak salah sekitar minus 18 ya kalau nggak salah, kurang lebih lah. Jadi kondisi air itu dingin, jadi tubuh saya itu mengalami kedinginan. Jadi saya tidak kuat untuk bergelantungan, megang suatu besi. Nah, itu saya lihat di bawah itu sudah tinggi banget. Sebelum saya jatuh, cuman ya di pikiran saya itu cuma 2, itu teman-teman. Karena 14 meter guys, itu nggak main-main gitu. Nah, begitu saya jatuh itu saya sudah nggak ingat apa-apa lagi. Jadi saya sudah black out di otak, saya udah nggak ingat apa. Nah, begitu saya sadar itu saya berada di Hospital Siena, Italia. Jadi dirawat di Italia. Ya, dirawat di Italia itu selama 3 bulan saya perawatan di sana, kurang lebih 3 bulan. Setelah itu saya dipindahkan ke Hospital Carini. Di sana saya mendapatkan pelatihan, perawatan, pokoknya yang ekstra lah. Karena sebenarnya ini memang betul-betul dan ekstra. Saya tanya kan Bli dulu bilang masanya sebelumnya ya, normal lah ya, kita bisa jalan. Ketika after dari accident itu dengan vonis dokter yang seperti itulah, yang bagaimana perasaan hati terus menata hatinya itu prosesnya bagaimana sih, itu yang bikin penasaran gitu loh.
Jadi begitu saya mendapatkan perawatan di Carnegie Hospital, itu pertama kali saya stay itu di Red Room. Jadi sana ada Red Room, Yellow Room, Green Room. Jadi Red itu istilahnya kita masih dalam kondisi kayak apa ya? Belum bisa mandiri, masih dalam kondisi yang koma lah dalam arti, tapi kita sadar. Nah di Yellow Room itu nanti ada istilahnya kayak tengah-tengah lah. Kita sudah bisa makan, kita udah bisa ngelakuin sendiri, cuman belum bisa duduk ke kursi roda, belum bisa sepenuhnya ke mandiri. Jadi nanti ada namanya Green Room, nah itu baru kita sudah dianggap sudah bisa mandiri. Nah jadi kita beroleh ke Red Room. Saya dulu awalnya di stay di Red Room selama kalau kurang lebih 3 bulan, bisa istilahnya menjalankan pelatihan terapi di bed, istilahnya dalam arti saya masih bed rest selama 3 bulan. Nah di situ saya mendapatkan banyak istilahnya masukan dari dokter, dan saya tanya sama dokter, dok, ini kondisi saya akan seperti apa nanti? Dokter waktu itu belum bisa mengatakan saya itu back to normal or not back to normal. Nah jadi di pikiran saya udah pasrah lah dalam arti. Ya, nah selama 3 bulan itu kok saya belum ada perubahan. Nah, dari sanalah saya mulai berpikir kayaknya saya sudah nggak bisa apa-apa lagi, dan mungkin istilahnya apa ya, down gitu kan. Ya down banget, jadi ya udah pasrah, udah pingin bunuh diri lah. Saya beberapa kali minta apa istilahnya injeksi formalin lah sama dokter, tapi dokter itu ketawa ya. Nah jadi saya diterapi juga sama dokter di sana dengan mention ke saya itu dokter di sana yang nangani saya, perawat, dia terus mengasih saya support, dan teman-teman terdekat juga yang sepidal juga di sana. Jadi kata-kata mereka yang dilontarkan ke saya itu, Jigo, kamu ini tidak cedera dari kecil, kamu ini cedera akibat kecelakaan kapal pesiar yang megah di Italia, dan dunia tahu kamu. Nah seperti itu. Pertama itu yang saya apa istilahnya mulai bangkit lah. Nah ketika itu berlalu, dari pihak company dia menanyakan apakah kamu ingin mendatangkan keluarga kamu di sini. Tentu waktu itu yang datang orang tua saya, ada kerabat saya, dan juga yang paling spesial datang sana adalah pacar saya dulu yang sekarang sudah menjadi istri saya. Nah, jadi istri saya ini sempat pertama kali datang itu membisikkan, Jigo nangis, tentulah nangis. Cuma dia bisikkan, Jigo kamu harus kuat, pokoknya kamu jangan patah semangat. Itu yang kata-kata yang paling melekat di hati saya. Jadi itu support system itu sangat penting sekali penting banget, ya. Tapi kan dari keluarga juga sih. Nah, keluarga. Masalahnya nggak semua orang seberuntung Bli. Jadi ada yang beberapa yang support keluarga itu nggak ada. Betul. Bagaimana cara Bli untuk menyemangati mereka yang memang butuh support banget gitu loh? Kalau menyemangati sih sebenarnya kita ya harus rangkul lah mereka gitu. Dalam arti di masyarakat itu kita janganlah dikucilkan. Jadi seperti saya ini para plegik istilahnya itu kan kita pakai kursi roda kan ada 2 jenis, para plegik dan tunadaksa. Para plegik itu cedera tulang belakang, dan tunadaksa itu adalah kecacatan mereka atau kelumpuhan mereka sejak kecil. Jadi dalam arti itu kenapa seperti itu. Nah jadi sebenarnya kita ini orang sehat loh. Sehat ya? Iya sehat, kita bisa lakukan apa aja gitu. Cuman seperti layaknya kalian lah orang-orang normal, cuman kita memang beda fisik aja gitu. Nah, jadi untuk penyemangatnya itu ya kita harus rangkul mereka. Jadi untuk masyarakat mungkin yang melihat istilahnya anak muda atau orang-orang yang mengalami apa istilahnya spinal injury atau polio, ya pakai kursi roda lah, kasih dia apa istilahnya janganlah dikucilkan, jangan di apa istilahnya pokoknya itu orang sakit kita jangan mana seperti itu. Jadi kita rangkul aja gitu. Kalau bila perlu kita ajak ngobrol, anggaplah seperti orang-orang normal biasa lah. Kalau saya sendiri mah cuek aja gitu. Jujur ya, aku melihat sosok di Jigo ini memberikan vibe positif energi karena banyak karena aku tukang galau nih. Aku tukang galau, jadi ketika aku ketemu di Jigo banyak hal yang aku bersyukurin hal kecil, jangan sampai aku jatuh ke down yang terlalu lama seperti itu. Nah, Bli, kalau mungkin yang di Bali bisa beruntung lah ketemu Bli ya kan, ngerti kan?
beli di mana, ada event apa, pengen ketemu Bli Jigo pasti lagi ngibrit aja langsung ketemu ya kan. Tapi kalau yang di luar bagaimana kalau pengen tahu sama Bli itu? Kebetulan saya punya istilahnya Instagram juga, punya channel YouTube juga. Jadi banyak yang ada. Boleh tahu channel YouTube-nya? Nanti kalian bisa cek di Jigo Jig Channel atau di Instagram saya nanti ada Jigo_Jig806. Nanti untuk nomor WhatsApp bisa saya cantumkan ya. Nah, jadi banyak yang nge-DM saya dari Jogja, Solo, bahkan Kalimantan, Medan juga ada. Jadi mereka menonton konten YouTube saya tuh inspirasi. Ya. Dari aku lihatnya itu ya mobil edisi mobil. Iya. Jadi awal Bli Jigo untuk masuk ke mobil terus mengendarai mobil bisa loh guys. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat komen-komennya ada kok sampai dia bilang, Bli, saya dulu awalnya bed rest sampai 3 tahun setelah menonton channel YouTube saya. Nah, dia istilahnya kayak trigger untuk semangat lagi bangkit gitu. Dia bangkit dan dia pernah nge-DM saya. Aduh, saya kalau di bawah mungkin DM-nya kan itu pernah nge-DM saya. Bli Jigo, sok ingin loh ketemu dan ingin lihat Bli Jigo gitu ya. Cuman kembali lagi karena kan jarak memang jauh lah. Kalaupun di Bali itu mungkin saya akan kunjungi gitu. Jadi untuk kalian yang di Bali, pingin sharing lah sama saya. Ikut Instagramnya boleh ikut Instagram saya nanti kalian bisa DM sana. Kalau umpama saya lagi istilahnya balasnya itu terlalu lama, mungkin ada kesibukan tertentu. Kalau ada DM masuk pasti saya akan balas. Intinya kalau balasnya terlalu lama, Bli juga butuh admin. Astagfirullah, nanti kalau punya rezeki saya pasti jadi admin. Iya dong, kan kayak gitu. Jadi ya buat saya tuh luar biasa ya dari experience. Bahwasanya kadang kita nih kena jerawat dikit aja udah insecure. Aduh banyak banget nih, gila nih udah kayak dunia kalau aku kan terlalu lebay ya. Tapi dengan kejadian ini sampai menata hati, bangkit dan proses untuk menginspirasi banyak orang itu butuh keteguhan hati yang luar biasa sih menurut aku. Baiklah Bli, untuk yang selanjutnya nih, tadi kan Bli udah memberikan apa semangat ini di Bali sama di luar Bali. Nah bagaimana kan kadang kita juga nggak bisa menghindari pendapat orang, perlakuan orang yang kurang knowledge, terus dari segi infrastruktur juga banyak yang belum kurang ramah lah ya, kurang ramah sama kurang support buat teman-teman yang pakai kursi roda atau yang difabel lainnya. Apa sih yang ingin disampaikan untuk ke pendapat ke masyarakat atau ke pemerintah lah untuk ini disampaikan? Oke, baik. Jadi pada pemerintah khususnya, saya sebenarnya sudah memikirkan dari jauh-jauh hari. Mungkin dari kalian atau nggak dari pihak pemerintah mungkin nanti menonton channel YouTube Santi Dharma Chandra. Jadi saya cuma ingin satu, kalau bisa fasilitas untuk disabilitas khusus pengguna kursi roda di seluruh Bali dan di luar Bali pun itu kalau bisa biar ramah untuk disabilitas. Contoh kayak di tempat-tempat umum, kayak di lapangan atau di tempat-tempat cagar budaya atau di tempat-tempat rekreasi lah, itu difasilitasilah. Yang pertama itu toilet umum, akses juga, ya paling kita butuh 1 meter lah untuk jalan, istilahnya kan, kayak jalan setapak gitu lah. Nah, baiklah Bli, tadi kan udah ngobrol tentang motivasi, terus histori dari Bli untuk agar bangkit lagi, kan udah banyak. Nah, pasti dong kita juga nggak menutup mata kemungkinan kita menghadapi masyarakat mungkin yang kurang knowledge, terus memperlakukan yang kurang enak lah gitu. Nah, tidak hanya dari masyarakatnya, tapi juga kan infrastruktur, fasilitas itu kan. Kalau saya lihat itu masih banyak yang kurang ramah ya, bagi aku pribadi ya. Nah, apalagi kalau Bli, bagaimana cara pandangnya dan bagaimana untuk menyampaikan pendapat Bli sendiri? Baik, jadi kebetulan saya kan orangnya suka di jalan, hampir setiap hari saya di jalan. Jadi saya minta pada pihak pemerintah terkait kalau bisa untuk pihak penderita disabilitas khususnya pengguna kursi roda itu kalau bisa lebih diperhatikan lah. Contoh kayak mungkin akses jalan, akses di public area, mungkin apalagi ya yang lain-lain lah. Contoh kayak di jalan trotoar itu kalau bisa ya mungkin di istilahnya ya, kadang ada trotoar yang rusak. Nah itu saya jujur di seputaran Denpasar ini
masih kira-kira sekitar ya yang bagus mungkin sekitar 30% lah menurut saya. Iya. Karena saya sering di jalan. Nah, karena yang mengalami juga beliau ya, bisa betul, berpendapat betul, gitu betul. loh. Nah contoh kayak di Bandung, betul lah contohnya. Itu akses trotoar khususnya, apalagi pengguna kursi roda, itu bagi saya sih, saya pernah melewati itu nyaman banget. Nah dalam arti ya sudah 80% lah gitu. Mungkin dikit-dikit itu bisa diginilah, bisa ya dikata lah dikit-dikit. Tapi saya salut sama di Bandung lah terutama. Jadi semua akses jalan terutama masuk gang, masuk gang, jalan-jalan kecil itu semua tertata rapi, bahkan ada yang hot mix dan pakai topping gitu ya. Yes. Nah jadi ya 80% ramah untuk pengguna disabilitas khususnya kursi roda. Nah untuk di Denpasar ini mungkin untuk fasilitas publiknya itu mungkin tidak kayak di lapangan tempat kita bermain, alun-alun ataupun di cagar-cagar budaya, mungkin tempat-tempat museum gitu, semuanya lah yang di bidang pariwisata mungkin bisa difasilitasi ya, mungkin toiletnya biar ramah untuk disabilitas. Jadi mungkin pintunya nggak dibesarin, jadi biar kita bisa ke toilet lah ya. Karena ketika saya sama anak-anak disabilitas, apalagi sama anak-anak yayasan saya Mutiara Ruhut, itu ada mengadakan perform, kita selalu pasti pertama itu toilet di mana ya? Iya benar. Kita harus cek dulu toilet bisa nggak, kalau bisa udah aman. Nah, jadi kedua kita cek aksesnya seperti itu. Jadi untuk akses jalan, toilet, pokoknya kalau bisa juga transportasi juga. Ya betul, nah ini juga penting nih. Nah, ya betul. Transportasi juga, nah kita kadang-kadang kewalahan untuk ditransportasi. Mungkin dari pihak pemerintah terkait, mungkin dari dinas perhubungan atau dinas perhubungan ya, mungkin bisa memberikan fasilitas lah dan perhatian. Mungkin dengan cara kita khusus pengguna kursi roda atau untuk yang istilahnya disabilitas, mungkin dikasih satu kartu spesial lah dalam arti. Jadi kita kalau seandainya menggunakan transportasi umum lah contohnya, dan biar dikasihlah free gitu. Karena kan kita nggak tahu, kadang ada orang penyandang disabilitas tuh ekonominya malah di bawah sekali. Nah, karena nggak kerja mungkin terberatan. Nah itu dah makanya. Nah jadi kalau menurut saya sih dengan cara dikasih fasilitas gratis transportasi, toh juga mereka nggak akan keluar setiap hari gitu loh. Kecuali ya mungkin saya yang setiap hari keluar karena saya ada tujuan tertentu, mungkin bisa menghadapi anak-anak disabilitas, masih dia semangat seperti itu. Nah jadi kita bisa juga sharing-sharing masalah kegiatan kita. Jadi anak-anak yang disabilitas yang dulunya vakum atau dalam arti nggak pernah keluar, saya yakin suatu saat pasti mereka akan minder gitu lah, ingin keluar. Jadi mereka melihat modelnya kayak saya, contohnya saya liatin video gitu, mereka minder karena ada beberapa yang minder. Jadi saya nggak bisa ngantar mereka karena keterbatasan transportasi seperti itu. Baiklah, itu tadi yang perlu kita perhatikan, bahwasanya inti dari obrolan ini bahwa kita itu sama loh, dan kita juga saling bersinergi, saling support. Dari Bli juga memberikan energi positif yang sangat menginspirasi buat kita, dan buat yang udah diberikan fisik yang luar biasa, jangan sampai kalian tuh insecure, jangan sampai kalian tuh banyak mengeluh. Kita bisa melihat Bijigo dan teman-teman yang lain tuh masih semangat ya. Dan ya, aku mau kasih bocoran ya, Bijigo tuh nggak aktif cuma maksudnya kegiatan sosial aja. Basket iya nih, diborong semua guys ya kan, selebgram iya kan. Terus habis itu anak band juga ya kan, job-job semua diambil sama beliau ya kan. Nih, aktif di band apa aja sih? Kasih bocoran ya kan. Terus kebetulan saya punya band, kita punya band yang namanya Return of Glory. Nah itu kita buat lagu, saya buat lagunya, cuman ada partner saya namanya Anok. Nah jadi beliau yang buat lagu semua itu temanya penyemangat. Jadi seperti itu, kita hidup harus semangat dari keterpurukan menjadi yang terbaik seperti itu. Jadi untuk kalian yang ingin mendengarkan lagunya bisa cek nanti di YouTube-nya. Aku nggak mau dengar, tapi aku mau ngundang. Boleh. Gimana caranya? Boleh langsung kontak person ya. Boleh. Karena aku mau langsung ngobrol langsung nih ya kan. Jadi kalian bisa cek nanti kayak apa sih lagunya Return of Glory itu. Kalian bisa cek nanti di YouTube Return of Glory Official. Oh ya, ada satu tips. Boleh. Menurut saya, mungkin dari dinas pemerintah mungkin bisa mengedukasi nanti kepada masyarakat. Mungkin kita ini dalam arti biar masyarakat tuh mana kita tuh
apa ya nggak istilahnya disabilitas ini nggak orang lemah gitu loh. Jadi mungkin dengan cara buat apa ya kayak iklan lah ya, kita buatkan iklan buat anak disabilitas. Jadi biar masyarakat apa istilahnya ketemu dengan orang disabilitas itu jadi terbiasa gitu loh. Tidak asing lah gitu loh. Tidak mereka memandang dari atas. Iya, kadang-kadang kan kita diri lah gitu. Kita tuh orang sakit, padahal sebenarnya bukan. Dan bahkan kalau kita bisa istilahnya merangkul mereka dengan membuat kegiatan yang positif, kayaknya mereka akan jadi apa ya istilahnya orang-orang yang luar biasa lah ketimbang kita yang normal ini gitu loh dalam arti. Saya yakin itu pasti akan mereka menunjukkan performa terbaik, menunjukkan apa istilahnya kreativitas mereka seperti itulah menurut saya. Karena aku lihatnya itu beberapa minggu ini aku Wasungara mungkin pelajaran motivasi aku, dan aku Wasungara sudah diajak untuk kegiatan sosial ini. Ada yang fotografer bisa guys, pelukis juga bisa, terus nyanyi juga bisa, suaranya tuh sampai tinggi gitu. Aku tuh sampai apa maksudnya yang nggak aku syukuri dalam hidup ini, bahwa kita bisa bersyukur itu dengan belajar buat mereka. Dan kayak Bijigo dan rekan-rekan lain, buat aku nih ya, buat aku banyak sebagai media untuk belajar akan hidup, bahwasanya dengan keberadaan mereka kita bisa lebih bersyukur, lebih nggak jumawa, lebih nggak sombong, lebih tahu diri untuk kita menata dan kita sama-sama di Tuhan gitu. Jadi itu. Amblis, ada pesan khusus nggak untuk pemirsa Sakti Dharma Chandra dari Bijigo? Oke. Jadi pesan saya cuma untuk kalian masyarakat, terutama yang mati kondisinya masih normal, janganlah pernah merasa apa istilahnya asa, tidak menyerah, seperti itu. Tetap semangat dan syukuri apapun itu. Jadi intinya kita berusaha, doa itu yang penting. Nah, untuk penyandang disabilitas, pesan dari saya, Anda jangan merasa berkecil hati, Anda jangan merasa bersedih, Anda jangan merasa apa istilahnya aku dikecilkan. Jadi kita ini semua sama. Jadi tetap kalian semangat. Kalau bisa tunjukkan kreativitas Anda. Begitu Anda tunjukkan kreativitas Anda, tunjukkan ke saya. Nanti kita akan sama-sama sharing. Kita akan tunjukkan kepada masyarakat bahwa anak disabilitas itu semua hebat. Yeay, kolaborasi ya, Bi? Boleh. Ya, masih bareng. Nah, itu tadi obrolan sangat menarik dengan Bijigo. Nanti aku kasih kontaknya, Instagramnya, terus channel YouTube-nya buat teman-teman yang ingin belajar. Baik ya, sukses ya, Bi. Lah, nanti sharing lanjut sama Kak Anox kenapa aktif di support Rumah Disabilitas Denpasar. Baiklah, Kak Anox bisa diceritain dong awalnya Kak Anox bisa berkecimpung, support, aware, care, sampai menciptakan lagu, ngirimin musik buat mereka. Bisa diceritain nggak awalnya itu gimana sih, Kak? Oke, ini dari cerita awal banget ya. Saya membentuk band dengan format akustik ini, yang saya beri nama Rhythm of Glory. Itu awalnya banget saya diajak sama Jigo untuk ke yayasan. Nah, di situ ada acara pas hari Valentine, tanggal 14 Februari tahun 2021. Oh ya. Nah, terus Jigonya minta, gimana kalau kita jamming aja yuk? Kan jamming karena itu barengan gitu? Jamming itu kayak kita main musik. Berarti jadi sebelum saya ketemu sama Jigo ini kita cerita dulu nih. Jadi Jigo itu dia ceritain dirinya kalau dia dulu sebelum kecelakaan pakai kursi roda, dia tuh suka main reguleran, dia kan pemain drum tuh, jadi pemain drum yang sangat aktif gitu. Terus dia nanya sendiri, kamu bisa nyanyi nggak? Seperti itu. Oh, kebetulan saya pernah punya band dulu, sempet nyanyi juga, dan kebetulan saya hobi juga nyanyi. Ya berawal dari sana kita memutuskan untuk jamming di acara itu dengan membawakan lagu-lagu cover, lagu-lagu orang lain gitu. Belum punya lagu sendiri pada saat itu. Pas di yayasannya, terus akhirnya kita sempat latihan latihan dulu, terus sampai di sana kita bawakan sekitar 5-6 lagu jamming, dan itu berlangsung dengan sangat baik loh. Ya. Mungkin karena chemistry-nya dapat ya. Dapat seperti itu. Nah, makanya setelah pulang dari sana,
Jadi di dalam mobilnya Jigo itu kita berdua yang memutuskan gimana kalau kita lanjutin band ini, kita bentuk band, ya kamu main kajun, aku main gitar akustik dengan format akustik gitu. Jadi sepertinya di Bali ataupun di Indonesia itu jarang ada band dengan format seperti itu. Ada sih, cuman kalau sama orang yang mohon maaf difabel, ya ada keunikan tersendiri. Oh iya, karena semangatnya men-trigger kita untuk lebih. Nah, semangatnya itu ada di sana. Jadi setelah dari sana itu, entah kenapa otak saya pengen banget langsung terus pengen bikin lagu, terus dan terus. Jadi kayak semacam termotivasi gitu. Ya. Dan lagu pertama yang saya bikin itu judulnya Pantang Menyerah, itu tuh khusus saya ciptakan untuk beliau. Atau buat Jigo? Buat Jigo. Buat Jigo khusus ya? Karena saya semenjak kenal sama Jigo, dia ceritain kisah hidupnya, kenapa dia sampai itu seperti inspirasi itu. Lagunya. Inspirasi lagunya itu Pantang Menyerah, sehingga dia bisa sampai sekarang ini dan semangatnya bangkit kembali. Ya itu karena dia orangnya pantang menyerah. Jadi lagu Pantang Menyerah itu khusus untuk Jigo. Dan juga tapi akhirnya mengena juga sama anak-anak difabel lainnya. Iya, lebih global gitu ya, bukan khusus untuk perorangan gitu. Kalau untuk dia aja kayaknya terlalu ada yang spesial banget ya. Karena dia sahabat terbaik ya. Karena dia sahabat terbaik yang luar biasa gitu. Yang sangat-sangat memberikan motivasi dan semangat. Baik. Dan setelah itu entah kenapa juga setiap saya manggung akustikan sama dia atau itu pun sendiri, saya ketemu sama orang-orang berkebutuhan khusus lainnya, seperti anak tunanetra. Nah, saya biasanya kan ada sempet reguleran di warung Delandri di Jalan Wibisana di Denpasar. Nah di sana saya ketemu anak tunanetra yang sudah membentuk band. Namanya Ken Band. Jadi saya pertamanya nggak tahu itu anak tunanetra. Jadi yang punya Delandri itu, Anok, kamu main sendiri, nanti ada band lain, namanya Ken Band. Saya nggak tahu itu anak-anak tunanetra. Jadi pas setelah sampai di sana, oke Anok, dia aja yang duluan dia. Terus yang punya Delandri itu ngejelasin, mereka loh, kita semuanya. Tapi mainnya gila, bagus gokil banget sampai saya sendiri yang ya Tungkarun masih normal seperti ini jadi insecure jujur saja. Sampai saya nggak mau manggung pada saat itu loh. Sampai saya minta terusin aja, suruh mereka nyanyi, suruh mereka yang main. Nggak bisa gitu katanya. Entah kenapa setelah itu saya ketemu aja sama orang-orang yang berkebutuhan khusus tapi yang punya semangat yang luar biasa. Ya. Sebelumnya juga aku kalau buat aku pribadi ya, aku juga terima kasih nih sama Kak Anok Semendra sudah diajak untuk ke rumah disabilitas, karena dari sini tuh aku lebih grateful ya, jadi lebih bersyukur melihat biasanya kita kan gampang sedih, gampang galau, maksudnya aduh kayaknya gue nggak bisa apa-apa nih, kayaknya gue tidak mencintai diri sendiri ya. Kayaknya gue nggak mampu kayak gitu kan. Tapi aku melihat potensi teman-teman yang menjadikan kekurangan itu sebuah kelebihan. Dari situ aku belajar, gila nih kalau gue nggak bersyukur tuh kayaknya nggak tahu diri bahkan jadi manusia gitu kan. Ya itu yang membuat kita lebih bersyukur lagi. Jadi kayak gitu. Nah, Kak Anok, aku mau tanya ya. Kan perjalanan mengiringi dari tahun 2021 membentuk band dan aktif bersama teman-teman disabilitas, hal apa sih yang menjadi pelajaran hidup Kak Anok? Rencananya itu plannya mau hanya untuk sampai sini aja atau forever life gitu loh untuk menemani anak-anak ini? Kayaknya aku lihat itu Kak Anok sangat familiar ya, Kak foto dong gitu. Banyak-banyak teman-teman itu yang foto terus ramah gitu ke beliau, mungkin karena karena mengiringi musik terus jadi mereka bisa mengutarakan ekspresinya kayak gitu kan. Gimana itu Pak? Oke, jadi saya lanjutin aja kali cerita yang tadi ya. Jadi setelah saya reguleran di Delandri itu, nah si anak-anak Ken Band ini yang anak tunanetra ini, mereka kan berasal dari sekolah luar biasa yang bernama Yapendra kalau masalahnya. SLB ya. Ya, SLB Yapendra. Nah,
pas mereka mengadakan acara perpisahan, jadi saya diundang dong sama mereka untuk tampil di sana sendiri nih, tanpa bukan Rhythm of Glory-nya, jadi saya pribadi diundang. Nah, ketemulah saya lagi dengan orang-orang tunanetra ini, lebih banyak lagi gitu loh, lebih besar lagi gitu loh. Saya di sana saya berpikir, ini kenapa saya sampai bisa dipertemukan sama orang-orang yang seperti ini, dan itu yang membuat saya lebih bersyukur lagi. Dan kalau ditanya planning, saya terus terang aja belum punya planning untuk apa-apa, tapi saya bakalan terus menciptakan sebuah karya untuk mereka, entah itu kita bakal kolaborasi atau enggak, ya kita main musik dan mereka juga bakatnya beda-beda ya. Beda-beda, ada yang bisa nari, ada yang bisa main instrumen lain gitu. Jadi kan kalau kita dikolaborasiin jadi keren aja gitu loh. Ya itu sih cita-cita saya saat ini gitu. Cuman sekarang kan belum kesampaian. Ya. Tapi ini udah termasuk melakukan sesuatu hal yang besar ya. Tadi untuk mendampingi mereka secara emosi mereka dapet, ya kan, mereka yang semangat sampai mau joget yang mungkin biasanya orang malu gitu loh kayak gitu kan, sampai aku bisa nyanyi loh kayak gini tuh bener-bener yang di tahap powerful banget sih kalau menurut aku ya. Itu nggak semua orang bisa miliki kayak gitu. Iya, nggak semua orang, bahkan orang normal sekalipun bahkan orang yang bisa dibilang berskill sekalipun ya masih kadang yang jangan malu gitu. Masih yang kayak entah itu gaya-gayaan atau gimana. Kalau mereka itu beda. Saya maju ya, jadi kita tanpa ragu-ragu lagi semangat gitu. Ya. Iya. Makanya pas saya main di Yapendra itu ada satu anak yang pengen nyanyi bareng gitu. Tanpa saya panggil mereka datang kayak tadi ya, tadi itu kayak joget-joget kak aku boleh nyanyi nggak? Mereka ambil mikrofon dan udah langsung aja nyanyi lagu yang mereka tahu. Pada saat saya nyanyi lagu yang mereka tahu. Jadi itu luar biasa. Jadi pengalaman untuk mendampingi mereka untuk confident, percaya diri, tampil di depan publik itu kan sebuah kekuatan ya, power untuk mereka berinteraksi di depan publik. Betul, yang banyak orang itu kadang yang mungkin ya kalau untuk yang kurang knowledge kayak apa sih ini, kayak mereka nggak dikasih tempat atau apa. Nah, untuk harapan di sini kita sendiri buat Kak Anox nih, aku pengen tahu harapan Kak Anox buat masyarakat nih, karena banyak orang yang masih underestimate dari segi kemampuan mereka, dari segi mungkin belum dikasih tempat lah, belum maksimal banget gitu kan. Realita itu seperti itu. Harapan-harapan Kak Anox buat disampaikan ke masyarakat itu seperti apa? Harapan saya sih semoga masyarakatnya tidak memandang mereka sebelah mata, karena kemampuan mereka itu sungguh-sungguh luar biasa. Itu mereka punya bakat dan mental yang sungguh kalau bisa dibilang priceless ya. Nggak bisa semua orang milikin itu. Saya dengar dari cerita salah satu anak tunanetra juga, mereka pernah ikut ajang kompetisi nyanyi ya. Saya nggak boleh sebutin namanya dong. Dan itu mungkin karena dia memiliki kebutuhan khusus, jadi kayak apa sih? Dipandang sebelah mata dan akhirnya tereliminasi. Iya, tereliminasi. Entah kenapa, dan karena saya tahu kualitas vokal dia itu luar biasa. Bagus menurut saya loh. Beda dengan yang saya lihat di TV-TV itu. Jauh menurut saya ya. Itu kan boleh ya saya berpikir seperti itu ya. Itu entah kenapa, atau mungkin karena dia seorang tunanetra gitu. Itu yang nggak bisa saya terima gitu loh. Sedih saya dengar itu loh. Padahal kita ini sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama diberi kesempatan untuk memberikan karya kita untuk orang lain kan. Tapi kenapa kita harus ada batasan atau sekat lah kayak gitu. Nah, ya seharusnya masyarakat bisa memberikan mereka tempat yang terbaik juga tanpa batasan apapun dengan orang-orang normal lainnya. Mereka juga sama seperti kita gitu. Iya, sama. Baiklah Kak Anox, satu pertanyaan terakhir nih ya. Kira-kira nih udah berapa lagu yang Kak Anox ciptakan buat mereka? Dan sedikit dong ceritain salah satu lagu aja. Itu menceritakan tentang apa gitu.
buat mereka para difabel nih. Iya. Aduh, banyak sih ya. Banyak ya. Banyak. Bukan banyak sih, ada beberapa gitu. Salah satunya ya tadi yang itu lagu Pantang Menyerah itu. Terus? Jadi itu khusus buat ya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terus apa lagi? Kemudian ada juga lagu yang judulnya Tenang dan Menang. Tenang dan Menang. Tenang dan Menang judulnya. Wow, dalam banget itu judulnya. Iya, jadi itu di refnya tuh ada kayak kata yang hilang pasti akan terganti. Ya seperti itulah. Jadi ada sesuatu yang hilang dalam diri mereka itu mungkin diganti dengan kemampuan yang lain. Seperti itu maknanya. Jadi contohnya nih, mohon maaf. Jadi kalau ada yang nggak bisa jalan, yang mungkin kakinya diamputasi atau hilang, jadi mereka masih punya semangat yang baru ataupun mereka dikasih kemampuan yang baru. Entah itu bisa bermain instrumen ataupun suara mereka yang luar biasa bagusnya. Seperti itu. Salah satunya itu lagunya. Tenang dan Menang. Banyak banget ya. Banyak banget lagu yang saya ciptakan itu. Ada juga lagu yang berasal dari diri saya sendiri, ada juga. Apa ya? Itu memotivasi diri saya sendiri dan itu cerita real dari diri saya sendiri juga. Itu apa judulnya, Pak? Itu judulnya Kamar Gelap. Kamar Gelap. Kamar Gelap. Ya. Wow, judulnya Kamar Gelap itu gimana, Kak? Jadi ada liriknya gimana? Itu kalau orang yang nggak tahu itu pasti orang mikirnya negatif. Iya. Karena kamar gelap kan, wah ini ngapain mesum gitu ya? Enggak. Itu tuh cerita pribadi saya. Dulu saya sempat sakit kan. Sempat sakit keras lah bisa dibilang. Dan divonis dokter itu infeksi usus kronis pada saat itu dan gejala liver. Cuman nggak tahu kenapa pada waktu itu. Dalam kondisi sakit bisa ceritain lagi? Oh enggak, belum. Tapi saya sudah ada niat, cuman kayaknya otak saya waktu itu nggak bisa berpikir gitu. Dan pada saat saya sakit itu, saya dirawat di kampung halaman saya di Singaraja. Itu selama beberapa bulan, 3-4 bulan kalau nggak salah. Nah itu bener-bener yang di kamar yang sangat gelap. Dan itu pun saya sendiri, tanpa ventilasi loh kamarnya. Karena saya pada saat itu nggak bisa bangun. Duduk pun saya masih susah pada saat itu. Ya bisa dibilang kayak mau mati lah. Keluarga tuh udah pasrah pada saat itu. Karena penyakit saya itu. Saya sempat kurus banget. Tapi sekarang udah bangkit lagi ya, Kak. Jadi selama juga saya sakit itu ya di kamar gelap itu saya tinggal selama 3 bulan. Ya saya berpikir dan saya berjanji kalau saya dikasih kesempatan hidup lagi, saya bakal melakukan yang terbaik untuk sisa hidup saya ke depan. Baiklah Kak Anok, terima kasih. Jadi untuk lirik Kamar Gelapnya bisa didengerin kok lagunya itu. Gimana Kak? Lagunya ada di YouTube-nya Rhythm of Glory Official. Ya. Jadi nanti Kamar Gelap itu lagu bisa subscribe YouTube-nya Rhythm of Glory Official. Di Kamar Gelap itu ada di track paling terakhir nomor 10. Ya. Oke. Itu banyak orang sih yang suka. Dari sekian temen yang saya tanya-tanya di antara 10 lagu ini, tapi satunya Incross ya. 9 lagu itu yang mana yang paling kalian suka, yang paling menyentuh lah pokoknya. Ya orang-orang tuh sebagian besar jawabnya Kamar Gelap. Padahal saya secara nggak sengaja nyiptain lagu itu ya, setelah saya sembuh tiba-tiba aja terinspirasi dengan diri saya sendiri gitu loh pas saya sakit, ya intinya memotivasi diri saya sendiri untuk bangkit dan lebih baik lagi biar nggak terjadi seperti itu lagi. Iya, semoga Kak Anok sehat selalu ya, kita semua di sini. Terima kasih doanya. Karena banyak tugas yang Kak Anok harus emban, yaitu memberikan semangat ke teman-teman disabilitas. Banyak PR juga nih sama mereka. Banyak yang ngajain saya kolaborasi dengan mereka. Nanti ditagih loh Kak. Entah itu paduan suara. Maksudnya saya main gitar dan nyanyi dan mereka juga nyanyi. Ya suara 2, suara 3. Dan saya juga masih ada proyekan sama Rhythm of Glory mau bikin video klip nih rencananya. Mau ngajak mereka. Nah, gitu. Jadi mereka sebagai model di video klip itu. Sudah ada ininya sih, skenarionya, cuman untuk kapan mau dilaksanakannya belum tahu. Semoga, terima kasih atas semangat yang luar biasa, cerita historinya juga. Baiklah, itu tadi wawancara yang luar biasa dengan Kak Anok Mendra. Jadi nanti buat teman-teman nih yang mau follow Instagram beliau bisa di
_Mendra. Untuk YouTube-nya? Sama Anox Mendra. Oke, baiklah. Baiklah, itu tadi wawancaranya. Mari kita tutup para Mas Santi. Semoga dengan wawancara ini kita bisa memberikan inspirasi, semangat buat teman-teman untuk lebih menghargai terhadap sesama dan lebih bersyukur. Mari kita tutup dengan para Mas Santi ya, Kak. Om Santi, 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 Om.